Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji yaitu kajian kitab Fathul Qorib, ya, dimulai dari bab Thaharah ya sampai akhir pembahasan tentang muamalah di bagian akhirnya ya. Jadi bagi yang ingin mempelajari fikih ya, alangkah lebih baiknya tetap stay di channel saya, kemudian subscribe ya, kemudian share agar bermanfaat. Dan apabila saya memiliki kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena saya bukan manusia sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ya bab hukum-hukum thaharah. Di dalam kitab Fathul Qorib ya, di sini dikatakan dari bab ya wal kitabul lughah masdarun bi ma'na dami wal jam'i wastilahan ismul li jinsi minal ahkami ya. Sebelum dibahas tentang bab thaharah, di sini dikatakan ya kitab bab thaharah. Nah, secara etimologi kitab dulu ya, kitab bentuk dari masdar yang bermakna mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi ya atau istilah, tadi etimologi secara bahasa, terminologi istilah yaitu nama suatu jenis dari beberapa hukum. Ya, amal babu ya fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Ya, jadi kitab adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum, sedangkan bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum. Kita mulai tentang thaharah. Wat thaharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu wa amma sar'an fa fiha tafasyiru katsiratun. Ya, lafaz at-thaharah dengan dibaca fathah huruf ta-nya secara etimologi adalah kebersihan. Sedangkan menurut hukum syara maka terdapat beberapa definisi. Di antaranya di sini dikatakan makna thaharah minha qauluhum fi ma tustabahu bihi as-shalatu ay min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa ijalatun najasatin. Di antaranya adalah ungkapan ulama bahwa thaharah adalah melakukan suatu aktivitas yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yakni wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi thaharah adalah kegiatan ya yang menjadi sebab kita bisa melaksanakan sholat. Di antara aktivitas thaharah yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Amma tuharatu bidomin fasmu libakiyatil ma'i. Adapun lafaz at-tuharah dengan dibaca doma huruf ta-nya adalah nama sisa air yang digunakan untuk bersuci. Jadi apabila kita membaca at-tuharah itu artinya akan berbeda. Ya, kalau at-thaharah aktivitas untuk menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat. Sedangkan at-tuharah, ya at-tuharah bukan at-thaharah. At-tuharah dibaca dhamma huruf ta-nya adalah nama sisa air yang digunakan untuk bersuci.
Ya, itu dasarnya tentang bab taharah. Walamma kanal ma'u allatan lit taharatis tahroda al musannifu li anwa'il miyahu. Dan ketika air merupakan alat untuk bersuci, maka selanjutnya pengarang ya akan menjelaskan, musonif akan menjelaskan macam-macam air. Ya, jadi kan di dalam bersuci itu kita melaksanakan ya berwudu, ya salah satunya mandi, menghilangkan najis dan tayamum. Dan di antara mensucikan dari najis, ya menghilangkan hadas kecil, hadas besar, menghilangkan najis, kecuali tayamum. Kalau tayamum menggunakan debu. Ya, sedangkan yang tiga ini yaitu menggunakan air. Maka musonif beliau berkata, artinya boleh. Ya, faqalal al-miyahu allati yajuju ay yasihu at-tahiru biha sab'u miyahin. Ma'us samai ayna rili minha wa huwal maqaru wa ma'ul bahri ay milhi wa ma'un nahri ayil khulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Maksudnya, maka musonif berkata, air yang boleh, artinya yang sah digunakan untuk bersuci, ada 7 macam air. Di antaranya air langit, ya, artinya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Kemudian air laut atau air asin, ya, air lautan pasti asin. Kemudian yang ketiga air sungai, air tawar, ya dimaksud itu. 4 air sumur, ya. 5 air sumber atau air mata air dari pegunungan biasanya, ya. Kemudian air lubang, air liang kalau bahasa Sundanya itu. Air lubang dalam artian dari daerah pegunungan biasanya suka ada, ya. Bisa seperti itu, atau mata air lebih jelasnya kalau di dalam bahasa Indonesia. 6 air salju atau es, ya. 7 air embun, ya. Kemudian musannif mengatakan wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi shifatin kana min aslil khilqahi. Dan ketujuh macam air ini terkumpul dalam ungkapan air yang bisa digunakan bersuci adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan asal kejadiannya. Ya, jadi ya air itu bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air turun dari langit, kan turun dari langit hujan pasti, atau salju, ya. Kemudian bisa jadi air yang turun dari bumi, yaitu air sumur, ya air sungai, ya. Kemudian air yang turun dari bumi ada lagi yaitu air mata air, apalagi ya yang keluar dari bumi. Nah, jadi dalam kajian kali ini, pertemuan kali ini, toharoh adalah kegiatan untuk menghilangkan kotoran, najis, ya, atau lebih ininya adalah aktivitas yang menjadi sebab diperbolehkannya kita melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya, ya seperti tawaf, ya membaca ayat suci Al-Quran, ya, yaitu membaca ayat suci Al-Quran adalah ketika memegang mushaf, ya. Kalau punya wudhu kita bisa memegang mushaf, ya. Jadi seperti itu maksud saya, ya. Kemudian awas jangan sampai salah at-toharoh dan at-tohuro. At-toharoh artinya ya kegiatan untuk melakukan suatu kegiatan yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah yang lainnya, ya, yaitu aktivitasnya wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Sedangkan awas at-tuharoh beda, harokat
ya, harusnya at-toharoh, ini at-tuharoh itu adalah nama sisa air yang digunakan untuk bersuci. Ya, jadi seperti itu. Untuk kesempatan kali ini, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dijelaskan juga ya 7 macam air, ya, yaitu air langit, air hujan, ya, air laut, kemudian air sungai atau air tawar, air sumur, air mata air, air sumber atau mata air lah ya lebih enaknya. 6 air salju atau es, 7 air embun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan karena saya rasa ini ya, sangat penting untuk disampaikan agar bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.